video kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Saya ingin bertanya, Apa tuh? kenapa Pancasila disebut sebagai perwujudan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Oke, jadi mengapa Pancasila disebut sebagai perwujudan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia? Karena nilai-nilai Pancasila diambil dari adat istiadat, budaya, keyakinan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Dan nilai-nilai tersebut mencerminkan sikap religius, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, ini menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oh, gitu ya. Jadi, bagaimana penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila? Oke. Penerapan keadilan sosial dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, seperti ikut gotong royong, membantu masyarakat yang susah, dan tidak bersikap egois atau serakah. Nah, selain itu juga, keadilan sosial dapat diwujudkan dengan menggunakan sumber daya alam dan fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Oh, jadi begitu ya? Iya. Jadi setelah membahas Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa dan perekat, ada narasumber kita, Dina? yang akan membahas tentang Pancasila sebagai landasan etika dan moral. Jadi, Pancasila disebut sebagai landasan nilai etika dan moral. Karena di dalam Pancasila itu terdapat nilai-nilai dasar yang mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak. Kayak misalnya nih dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di situ tuh diajarin bahwa kita bertindak kepada seseorang itu tidak boleh melihat rasnya, melihat sukunya, atau melihat status sosialnya. Dari sini tuh udah kelihatan jelas bahwa Pancasila ini sudah diterapkan sebagai landasan etika dan moral bagi kita, bangsa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Masih penerapan nilai etika dan moral dari kehidupan sehari-hari. Kalau contohnya nih udah banyak sih sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada juga misalnya nih dalam sila keempat. Sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Ketika kedapatan dalam satu kelas ada yang berbeda pendapat. Nah, mereka tuh melakukan musyawarah. Jadi nggak memaksakan kehendak gitu loh. Nah, itu tuh sebenarnya perwujudan dari penerapan nilai etika dan moral gitu. Jadi mereka nggak memaksakan, mereka memilih untuk mendengar pendapat orang lain dulu, baru mereka buat kesimpulan. Jadi kan nggak memaksakan gitu. Itu salah satu penerapan etika dan moral gitu. Jadi ya Pancasila tuh emang penting banget ya, etika dan moral, karena itu tuh bisa ambil pedoman kita sebagai masyarakat yang berbangsa, beretika, beragama. Contoh-contohnya juga udah jelas banget ya. Iya, dari sila kedua, sila keempat, dan ada sila-sila yang lainnya juga. Jadi itu. sebenarnya udah banyak yang nerapin yang jadiin Pancasila ini sebagai nilai etika dan moral, itu udah banyak sih. Contohnya udah sangat jelas banget. Iya, benar. Asik. Oke, kembali lagi bersama kami setelah mendengar beberapa penjelasan teman-teman saya sebelumnya. Kini kita bersama Arini sebagai narasumber dan saya sebagai moderatornya. Pembahasan kita kali ini tuh tentang Pancasila sebagai landasan inspirasi dan motivasi ya. Iya, betul sekali. Kenapa sih bisa dibilang sebagai landasan motivasi dan inspirasi bangsa? Nah, jadi Pancasila sebagai landasan inspirasi dan motivasi bangsa. Seperti contohnya di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, dalam generasi muda sekarang yang biasa disebut itu Gen Z, Gen Alpha, bahkan sekarang udah ada Gen Beta ya. Iya, di benar. 2026 ini Gen Beta. Kita sebagai generasi sekarang harus bisa kasih contoh, karena di nilai-nilai Pancasila dari Persatuan Indonesia, anak-anak zaman sekarang tuh mereka cuma tahu
tentang gosip-gosip yang seperti perselingkuhan. Padahal itu bagi mereka tuh nggak penting loh. Apalagi mereka kan anak pelajar SMA. Tapi mereka paling tahu tentang berita-berita gosip. Iya benar. Sedangkan pas ditanya tentang kayak pelajaran sejarah Indonesia, mereka tuh nggak tahu. Jadi di sini kita sebagai bangsa Indonesia itu pemuda-pemudi yang sekarang harus bisa lebih menginspirasi. Kayak misalnya zaman sekarang itu misalnya kita lihat ada orang kesusahan. Misalnya ada anak presiden yang kesusahan daripada anak pedagang kaki lima. Pasti mereka itu lebih mementingkan anak presiden dulu, baru pedagang kaki lima. Mereka tuh kayak perbedaan kastanya itu terlalu tinggi, Memandang status sosial status gitu ya. banget. Jadi sangat penting banget motivasi dan inspirasi kita yang sekarang belajar tentang nilai-nilai Pancasila itu harus bisa mengajak anak-anak muda zaman sekarang tuh untuk jangan memandang kepada kasta begitu, memandang rata. Kita kan semua manusia gitu ya. Oh jadi maksudnya tuh kita sebagai manusia tuh sebagai bangsa Indonesia ya lebih tepatnya itu harus menjadikan Pancasila ini sebagai landasan untuk menginspirasi orang lain Inspirasi gitu ya. dan motivasi orang lain, generasi muda. Kalau misalnya Pancasila sebagai landasan motivasi dan inspirasi, apakah itu juga bisa membantu kita untuk mengetahui identitas kita sebagai bangsa Indonesia dan juga apa ya kira-kira penerapannya gimana? Ya jelas membantu banget sebagai jati diri bangsa. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia sendiri itu harus bisa membangun dan menginspirasi bangsa Indonesia. Harus berakhlak mulia dan juga bisa cinta tanah air. Harus berintegritas. Cara penerapannya itu kita sebagai jati diri bangsa Indonesia itu harus tahu. Pertama bahasa kita sendiri tuh nggak boleh hilang. Bahasa ibu tuh paling penting. Karena itu jati diri bangsa. Dan juga daripada kita pakai bahasa Inggris yang memang sebenarnya itu penting juga, tapi kita juga harus memakai bahasa Indonesia itu sebagai bahasa keseharian kita. Bahasa ibu aja bisa hilang, apalagi bahasa Indonesia. Jadi penerapannya itu seperti yang sering saya lakuin. Kalau misalnya bicara sama ibu saya pakai bahasa Jawa. Kalau sama ayah Bandung. Kalau misalnya sama teman-teman bahasa Indonesia. Iya. Jadi tuh bisa membantu kita jati diri bangsa kita Indonesia. Apalagi di zaman sekarang kebanyakan mereka tuh terbawa arus pergaulan bebas. Oh iya ada juga kan beberapa vlog atau misalnya konten-konten yang dibuat itu emang suka pakai bahasa lain campur-campur gitu kan. Itu juga sebenarnya bagus ya kan. Iya. Jadi nggak hilang bahasa identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu nggak hilang, tapi ada perkembangan juga bahwa kita tuh memakai bahasa lain selain bahasa Indonesia, kayak misalnya bahasa Inggris. Biasanya kan di mix tuh. Kita Gitu. bisa memakai bahasa lain tapi kita tetap menerapkan bahasa kita sendiri. Iya, Itu benar. keren banget sih. Iya benar-benar. Jadi kan termotivasi ya. Termotivasi dan menginspirasi. Seperti Jerome Pauline juga itu dia memang di Jepang, vlognya pakai bahasa Jepang, tapi dia tetap Indonesia aja banget. Bahkan dia ngajak teman-temannya juga ke Indonesia belajar bahasa Indonesia. Iya, jadi Itu bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi kita. Jadi dengan demikian itu Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi itu bisa menjadikan bangsa Indonesia lebih baik, lebih maju untuk mencapai cita-cita bangsa. benar banget. Oke, kira-kira mengapa sih Pancasila penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam? Oke, jadi di sini itu Pancasila sangat berperan penting bagi masyarakat Indonesia karena Pancasila itu sebagai perekat atau pemersatu bangsa Indonesia. Karena seperti kita ketahui, Indonesia itu memiliki banyak agama, suku, budaya dan ras. Jadi Pancasila itu sebagai perekat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oh gitu. Oke, contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Oke, jadi contohnya itu seperti kita saling menghargai dan menghormati antar beragama, bergotong royong, bermusyawarah, dan sebelum mengambil keputusan kita melakukan musyawarah bersama. Oh, seperti
seperti itu. Iya. Paham. Halo, saya Mas Nakwai Rumaratu sebagai host dan Nurafita Ohorela sebagai pemateri. Nah, sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai identitas bangsa. Dan kenapa Pancasila dimaksud sebagai identitas bangsa Indonesia? Oke. Identitas bangsa Indonesia, Pancasila menjadi nilai perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain, mencerminkan bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, cara berpikir bangsa Indonesia itu dengan bangsa yang lain, hingga menjadi bangsa Indonesia yang lebih religius, berpikir religius. Oke, dan apa sih makna Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia? Makna Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila sudah lahir sejak bangsa Indonesia itu merdeka. Nilai-nilai itu sudah ada di dalam masyarakat Indonesia, lalu dibuat menjadi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu ada dengan adanya religius, musyawarah, gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Oke, jadi nilai-nilai Pancasila ini sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu kala. Oke, itu saja. Hai, kembali lagi dengan kami. Di sini saya sebagai host yaitu Nurafita Ohorela. Lalu di sebelah saya Mas Nakwai Rumaratu sebagai narasumber kami. Seperti yang tadi telah kita dengar pembahasan dari teman-teman tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Di sini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai penjaga keseimbangan. Saya akan bertanya, menurut saudara Mas Nakwai Rumaratu, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai penjaga keseimbangan? Oke, Pancasila sebagai penjaga keseimbangan berarti Pancasila berperan sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan berbagai suku, bangsa, agama, ras, dan pandangan serta latar belakang akan mudah sekali terjadi konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, Pancasila hadir dengan sila-silanya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai saling menghargai, berlaku adil untuk menjaga keseimbangan di tengah perbedaan yang ada di Indonesia. Oh, berarti Pancasila sebagai keseimbangan itu untuk tidak adanya pemecah belah atau konflik di negara Indonesia. Oke. Lalu bagaimana cara melaksanakan Pancasila sebagai penjaga keseimbangan? Oke, cara sederhana mengamalkan Pancasila sebagai penjaga keseimbangan yaitu dengan bersikap toleran, yaitu saling menghargai sesama dan bersikap adil, tidak memaksa kehendak, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal kecil seperti menghargai pendapat teman itu sudah termasuk dalam mengamalkan nilai Pancasila. Oh, jadi menjaga keseimbangan nilai Pancasila itu dengan cara saling menghormati, saling menghormati, menghargai antara perbedaan. Iya, seperti itu. Jadi Pancasila sebagai keseimbangan bangsa Indonesia menjadi pedoman keharmonisan, keberagaman bangsa Indonesia seluruhnya. Iya. Serta saling menghargai sesama bangsa, agama, dan budaya. Iya. Oke.